Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Berjumpa kembali dengan saya Pak Sakti, guru bimbingan dan konseling. Tidak lupa saya mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kali ini Pak Sakti akan memberikan layanan tentang kiat sukses diterima perguruan tinggi. Sebelumnya akan Bapak tampilkan kakak kelas dan teman kalian yang sudah diterima di perguruan tinggi tahun ini. Berikut langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Pertama, mengenal bentuk-bentuk perguruan tinggi. Di sini ada universitas. Universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Setiap fakultas dibagi lagi dalam program studi atau jurusan. Misalnya, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan akuntansi, manajemen, studi pembangunan. Fakultas Teknologi Industri memiliki jurusan matematika, fisika, kimia. Institut adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang sejenis. Misalnya, memiliki program studi peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Berikutnya ada sekolah tinggi. Adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkungan satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, Sekolah Tinggi Seni Rupa memiliki jurusan seni lukis, seni patung. Kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Kemudian ada akademi. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu, lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Yang terakhir ada politeknik, adalah serupa dengan akademik, menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dibandingkan dengan akademik, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktek. Langkah selanjutnya, cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. Setelah mengetahui bentuk-bentuk perguruan tinggi, program studinya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan Anda, langkah selanjutnya adalah menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih. Perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak, baik yang negeri maupun swasta. Selain mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan, juga diperlukan pertimbangan lain. Di antaranya, yang pertama, reputasi. Reputasi perguruan tinggi yang akan dipilih dapat dijadikan dasar dalam menentukan pilihan. Kedua, metode dan presentase pembelajaran. Metode dan presentase pembelajaran penting diketahui karena akan menentukan kualitas kompetensi yang akan diperoleh. Ketiga, ada status akreditasi. Berdasarkan penyelenggaraannya, perguruan tinggi digolongkan menjadi dua, yaitu negeri dan swasta. Status akreditasi menggunakan peringkat akreditasi, yakni A berarti baik sekali, B itu baik,
C itu cukup, dan D itu kurang. 4. Fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan seperti laboratorium, komputer, akuntansi, bahasa, dan lain-lain. Bengkel, studio, dan perpustakaan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan mahasiswa. Apalagi untuk jalur pendidikan profesional yang lebih bersifat aplikatif, menekankan pada keterampilan. 5. Prospek lulusan. Lulusannya berkualitas dan diterima di masyarakat atau perusahaan atau instansi merupakan suatu kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perguruan tinggi. Peluang kerja bagi lulusan program studi atau jurusan yang akan dipilih juga harus diperhitungkan, karena akan merugikan apabila setelah lulus tidak segera mendapatkan pekerjaan. Dan keenam, terakhir, biaya. Biaya yang dikeluarkan relatif sesuai dengan kualitas dan fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh perguruan tinggi. Juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan. Dan langkah terakhir, tips cara masuk perguruan tinggi favorit. Pertama, tentukan pilihan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan berikutnya. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Kajen, maka kita akan dihadapkan pada persimpangan jalur. Kalau kita memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kita masih harus menentukan pilihan. 2. Ukur kemampuan diri. Jika telah menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan, cobalah untuk mengukur diri. Bandingkan kemampuan diri masing-masing dengan kualitas pilihan kita. 3. Tetapkan alternatif. Pilihan memang sudah ditentukan, namun jangan hanya puas dengan satu pilihan. Kita tentu harus menyiapkan backup plan atau cadangan jika pilihan pertama gagal. 4. Cari informasi. Jauh-jauh hari sebelum memasuki dunia kampus, cobalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Di era zaman modern ini, tentu tidak sulit untuk mencari informasi. Bisa melalui internet atau tanya ke guru BK kalian. 5. Perbanyak ilmu. Perbanyaklah ilmu pengetahuan, terutama seputar jurusan yang akan dipilih. 6. Jaga kondisi tubuh. Sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh kita, baik fisik maupun mental. Yang terakhir, jalur masuk kuliah. Secara umum, jalur masuk kuliah dibagi menjadi beberapa jalur, yakni SNMPTN, yang ini tanpa tes. Kemudian SBMPTN dengan tes, berarti menggunakan UTBK. Kemudian terakhir ada jalur mandiri. Sekian pemberian layanan BK dengan materi kiat sukses diterima perguruan tinggi. Silakan apabila ada pertanyaan bisa WA ke guru BK masing-masing. Dan jangan lupa di kolom deskripsi ada tugas yang harus kalian selesaikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.